الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير اتعلموا ثم الصلاة والسلام على النبي وآله جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Walau lam ya'lam as-sahi. Betul itu ya, Mas? Apa sekarang? Walau lam ya'lam. Ya. Wala in ada makmuman. Sekarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ada makmuman. Wala in ada makmuman, dan tidak jika dia kembali makmuman sebagai makmum. Maksudnya tidak batal. Tidak batal jika dia orang yang sholat kembali pada gerakan sebelumnya makmuman dalam keadaan sebagai makmum. Fala tabtulu, maka tidak batal apa sholatuhu, sholatnya orang tadi. Idzan tasoba, ketika dia berdiri, au sajada, atau dia sujud, wahdahu, seorang diri, sahwan, karena lupa. Bal alaihi, tetapi wajib atas makmum ini, ai alal makmumin nasi, maksudnya atas makmum yang lupa, wajib atasnya audun, kembali, liwujubi mutaba'atil imami, karena wajibnya mengikuti imam. Fa'ilam ya'ud, maka jikalau makmum tidak kembali kepada posisi berdiri, kalau dia duluin sujudnya imam karena lupa, atau dia tidak kembali dalam posisi tasyahud akhir karena dia karena dia langsung berdiri rakaat ketiga, enggak ikut tasyahud imam. Kalau tidak seperti itu, bagaimana tidak kembali? Batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya makmum. Illam yanwi, jika dia tidak niat mufaroqatahu, akan mufaroqah atau berpisah dari imam. Amma idza ta'ammada, adapun ketika sengaja makmum tadi, dalika, akan sujud atau berdiri, fala yazamuhu, maka tidak wajib akan si makmum apal audu, kembali. Bal yusannu lahu, tetapi disunatkan lahu bagi makmum, disunatkan kembali lahu bagi makmum. Kama idza raka'a, sebagaimana ketika ruku si makmum, masalan misalnya, qabla imamihi, sebelum imamnya titik. Walau lam ya'lam, dan jikalau tidak tahu siapa asahi, orang yang lupa, hatta qoma imamuhu, sehingga berdiri imamnya, lam ya'ud, maka tidak usah kembali siapa asahi, makmum yang lupa. Qala al-Baghawi, berkata siapa al-Baghawi, Imam Baghawi, walam yuhsab, dan tidaklah dianggap, tidaklah dihitung, apa ma qara'ahu, sesuatu yang dibaca, sesuatu qara'ahu yang baca siapa makmum akannya, qabla imamihi, sebelum imamnya. Wa tabi'ahu asy-syaikhu, dan mengikuti akan Imam Baghawi siapa Syekhu Zakaria, Syekh Zakaria Al-Ansari. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna guru kami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, fi syarhil minhaj, dalam syarahnya kitab Minhajul Abidin, wa bidzalika, dan sebab itu, yu'lamu, diketahui, annaman sajada sahwan, bahwasannya barang siapa yang sujud sahwan karena lupa, au jahlan, atau karena tidak tahu, makmum yang sujud karena lupa atau tidak tahu, wa imamuhu fil qunuti, sedangkan imamnya itu ada dalam kunut, la yu'taddu, maka tidaklah dianggap lahu bagi si makmum, tidaklah dianggap apa bima fa'alahu, sesuatu yang dia lakukan. Fa yalzamuhu, maka wajiblah akan makmum apal audu, kembali, lil i'tidali, untuk i'tidal. Wa in faraqal imamu, apabila mufaraqah
Wa in faraqal imamu, dan meskipun mufaraqah si makmum al imam akan imamnya, akhdan min qaulihim, karena mengambil kesimpulan min qaulihim dari pendapatnya fuqaha atau ulama. Laudonna, yaitu pendapat laudonna, jika menduga si makmum salamal imami akan salamnya imam, faqoma, lalu berdiri si makmum, tsumma alima, kemudian ternyata tahu si makmum fi qiyamihi, dalam berdirinya si makmum, annahu, bahwa sungguh imam lam yusallim, belumlah salam, lazimahu, maka wajib apa al-qu'udu, lazimahu, maka wajib akan makmum apa al-qu'udu, duduk, liyaquma minhu, supaya berdiri makmum minhu, dari duduk tersebut, wala yasqutu anhu, dan tidaklah gugur duduk tersebut, anhu, dari makmum, biniyatil mufaraqah, dengan niat mufaraqah. Wa in jazat, meskipun boleh itu mufaraqah, ya. Lianna qiyamahu, karena sesungguhnya berdirinya si makmum, waqa'a, itu terjadi, lagwan, karena sia-sia. Wa min thamma, dan dari sana, lau antamma, jika menyempurnakan si makmum, jahilan, karena tidak tahu, lago, maka sia-sia, tidak dianggap maksudnya sia-sia itu. Lago, maka sia-sia apa ma, sesuatu, atabihi, yang melaksanakan atau mendatangkan si makmum, bihi, dengannya ma, fayu'iduhu, maka makmum mengulangi hu akan ma, wa yasjudu, dan bersujudlah si makmum, lisahwi, karena lupa, sujud sahwi maksudnya. Wa fima idza lam yufariqhu, dan dalam sesuatu yang ketika mufaraqah makmum akan imam, intadzakara, jika ingat si makmum, au alima, atau tahu makmum, wa imamuhu fil kunuti, dan imamnya sedang dalam kunut, fawadihun, maka itu jelas, annahu, bahwa sungguhnya makmum ya'udu, kembali, ilaihi, kepada kunut, au wa huwa fi sajdatil ula, atau imam itu fi sajdatil ula, dalam sujud yang pertama, ada, maka kembalilah makmum lil i'tidali, untuk i'tidal, untuk i'tidal, au huwa atau tidak ada si makmum fi sajdatil ula, dalam sujud yang pertama ada, maka kembalilah makmum lil i'tidali, untuk i'tidal, wa sajada ma'al imami, dan sujudlah dia bersama imam, au fima ba'daha, atau dalam sujud yang setelah sujud kedua, falladhi yadharu, maka pendapat yang jelas, yang zahir, annahu yutabi'uhu, bahwa sungguhnya makmum itu yutabi'uhu, mengikuti imam, wa ya'ti bi raq'atin, dan makmum mendatangkan bi raq'atin, satu rakaat, ba'da salamil imami, setelah salamnya imam. Alif ha, ya, mas satu ya, alif ha, ya, alif ha itu intaha, ketemu nggak intaha alif ha? Ada. Alif ha itu intaha itu artinya selesai. Intaha, pembahasan panjang. Kalau pembahasannya lalu, kalau orang yang sholat itu sendiri, atau orang yang sholat itu adalah imam, gampang. Pokoknya imam mah udah pegang kendali, nah imam pegang komando. Dia lupa misalnya nggak kunut, makmumnya mau subhanallah, biarin aja, gue mah nggak mau kata imamnya. Makmum mah udah ikut imam, kata imamnya. Kalau dia sholatnya jadi imam atau sholat sendiri, maka ketika sudah sujud, ya lupa kunut misalnya, ketika sudah sujud, sudah mulai masuk ke rukun, yaitu sujud kan rukun. Maka kalau sudah masuk ke rukun, jangan kemudian digagalkan rukun itu demi bela-belain yang sunnah, maksudnya kunut. Ini gambaran pertama. Nah, kemudian gambaran yang kedua, kalau lupa tasyahud awal, sholat maghrib misalnya, imam atau sholat sendirian, kita sholat sendirian, lupa tasyahud awal dan sudah mulai masuk ke posisi rukun. Apa itu rukun ini maksud? Berdiri. Habis sujud kedua, tahu-tahu Allah, habis sujud di rakaat kedua, di rakaat kedua, tahu-tahu Allahu Akbar, udah mulai berdiri tegak, maka nggak usah balik lagi, karena itu udah masuk rukun. Diri itu rukun. Kalau sudah mulai memasuki rukun, maka rukun itu nggak boleh ditinggalkan demi bela-belain yang sunnah, yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal kan sunnah. Nah, ukurannya di sini imam dan sholat sendiri,
Nah terus posisinya bagaimana? Apakah dia dianggap berdiri? Contoh yang terakhir tadi, apakah dia dianggap sudah masuk rukun atau belum? Ketika dia sudah berdiri berdiri tegak, intisab itu. Ketika dia sudah berdiri tegak, maka dia sudah dianggap sebagai rukun. Gini misalnya. Nah, habis sujud dua ya. Allahu Akbar. Ini udah rukun nih. Walaupun belum baca Fatihah. Karena dirinya kalau udah begini jangan terus balik lagi. Jangan terus balik lagi tasyahud awal. Lanjutin aja bismillahirrahmanirrahim kalau salat sendiri. Atau kalau imam juga begitu. Kalau imam subhanallah. Subhanallah ya. Bodoh amat kata imam, yang bodoh amat, orang udah diri. Dalam hati imam, gue udah diri sih, lo ngaji makanya. Gue udah diri, nggak bakal subhanallah juga gue nggak bakal balik lagi. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia kalau imam atau orang yang salat sendiri balik lagi ke tasyahud awal, itu berarti dia mengalahkan yang wajib berdiri untuk bela-belain yang sunnah. Salatnya sendiri juga begitu. Saat kunut juga begitu. Kunut. Ini kalau udah berdiri tadi, kalau contoh yang tadi kalau sudah berdiri maka sudah masuk rukun. Nah, kunut juga begitu. Nusamawati min ardi miluma syita min syai'im ba'du. Allah. Ini belum masuk rukun karena belum sujud. Belum masuk rukun. Nah, kalau belum masuk rukun boleh. Allahu Akbar. Allahumma hdini biman hadiyah wa afini biman boleh. Kalau belum masuk rukun. Tapi kalau udah masuk rukun, Allahu Akbar. Dan sampai sini jangan balik lagi. Lupa tadi saya. Allahumma ghfir lana. Allah enggak usah balik lagi. Allahumma hdina. Kalau udah sujud berarti sudah masuk rukun. Jadi kalau sudah masuk rukun jangan bela-belain digagalkan rukun itu cuma untuk yang sunnah. Ini untuk orang yang sholat sendiri atau imam. Maka imam kadang-kadang ada yang wangkeng. Subhanallah, mamunya sampai ngotot. Lah ya imam yang ngaji kali. Ya soalnya dia tahu imam kalau imam yang ngaji kalau udah berdiri gitu, ya tetap aja dia nggak dengerin subhanallah makmum karena udah masuk rukun. Atau imam udah terlanjur sujud. Udah terlanjur sujud di subhanallah nama makmum, tetap dia nggak balik lagi. Ya karena memang sudah masuk rukun. Ini pembahasan jika orang sholat sendiri atau jadi imam. Nah yang barusan panjang kita baca, ini pembahasan makmum. Makmum tidak batal meskipun dia sudah sujud. Contoh, imam udah Allah yang sering subuh ya. Subuh. Rabbana lakal ba'du. Makmum udah Allah, atau imam Allah madina biman hadait gitu ya. Kalau makmum udah sujud udah masuk rukun, boleh Allahu Akbar. Atau enggak usah takbir lah, orang lupa, malu-maluin aja. Allahu Akbar, Allah madina biman hadait. Meskipun udah masuk rukun, kalau makmum maka dia disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan untuk kembali ke posisi imam. Posisi imam disunnahkan. Kalau dia lupa, si makmumnya itu disebut dengan makmum as-sahi tadi, makmum yang lupa atau tidak tahu. Jadi ada dua keadaan. Yang pertama tidak tahu dan lupa. Yang kedua sengaja melakukan itu. Kalau yang tidak tahu dan lupa, contoh yang tadi tidak tahu dan lupa, boleh dia Allahu Akbar misalnya gini, Allahu Akbar udah sujud, boleh dia nungguin imam di sujud, boleh. Tapi sunnahnya balik lagi ngikutin kunut. Begitu juga saat imam tasyahud awal, makmum buru-buru aja Allahu Akbar, atau imamnya lupa kalau dia sedang sholat jamaah, imamnya masih tasyahud awal. Nah, dia boleh menunggu imam di tempat berdirinya, dia sampai imam bangun. Kemudian pilihan kedua atau sunnahnya sih dia ngikut balik lagi ngikut tasyahud. Nah buat seorang makmum bagusnya atau sunnahnya ini dia ngikut ke gerakan imam. Ini kalau makmumnya lupa atau nggak tahu, belum ngaji maksudnya. Belum ngaji harus gimana ya? Udah ikut aja sunnahnya, ikut ke gerakan imam. Karena yang bagus seperti itu. Mutabaah itu artinya menyesuaikan dan mengikuti gerakan imam supaya kelihatan harmonis makmum mamah imamnya. Kalau gitu kan kayak orang marahan.
yang imamnya tasyahud awal, makmumnya diri. Walaupun kelihatannya saya lagi nunggu ini, sebenarnya saya setia tetap sama imam saya, boleh sih gitu. Tapi bagusnya balik ke tasyahud awal. Nah, yang perlu hati-hati di sini, kalau dia bukan orang yang tidak tahu dan juga bukan yang lupa, tapi dia orang yang sengaja melakukan itu. Kalau orang yang sengaja melakukan itu tanpa niat mufarokoh, maka sholatnya batal. Jadi dia sengaja tahu saya pengen dulu nih imam gitu ya. Imam kunut nih, saya tahu nih imamnya orang yang kunut, saya nggak pakai kunut-kunutan. Ya saya sujud. Nah kalau dia melakukan itu karena tahu, ya, karena tahu bahwa imam itu dalam sunnah ab'ad, sedangkan dia tidak melakukannya, ya maka kalau dia tidak niat mufarokoh maka batal sholatnya. Nah kalau dia niat mufarokoh bagaimana? Nah ini juga pembahasan yang sangat detail atau sangat jelimet. Jadi begini, kalau dia tidak niat mufarokoh, ya kalau dia tidak niat mufarokoh batal itu makmum, sengaja melakukan itu. Tapi kalau lupa lain hal, sama nggak tahu lain hal. Ikutin imam aja, balik ke posisi imam, tasyahud awal kah atau kunut balik, atau dia nunggu di sujudnya atau nunggu di berdirinya. Kalau imam masih tasyahud awal dia nunggu berdirinya. Terus nanti nanti sujud sawi. Nanti makmum ketika imam sudah salam sujud sawi. Terus kondisi kedua, kalau si makmum ini sengaja melakukannya. Kalau makmum sengaja melakukannya, saya nggak pakai sunnah abad, saya tinggal nggak pakai kunut. Atau contoh kedua, saya nggak pakai tasyahud, sengaja dia melakukannya. Kalau dia melakukan itu tanpa niat mufarokoh, batal sholatnya makmum. Karena jelas-jelas melawan imam, atau ya justru itu tidak sesuai dengan prinsip jamaah itu sendiri. Yang namanya jamaah kan makmum harus ngikut imam, itu enggak dia duluin. Ya, jadi udah tidak sesuai dengan prinsip jamaah. Jadi harus niat mufarokoh. Nah ketika niat mufarokoh nggak batal, tapi ketika niat mufarokoh ya tetap ada kewajiban bagi makmum untuk kembali. Jadi gini contohnya, kalau sudah ada niat mufarokoh gini, imam tasyahud awal, makmum sujud rakaat kedua nih, Allah sengaja nih imamnya tasyahud awal, dia Allahu Akbar, ada niat mufarokoh. Nah meskipun ada niat mufarokoh, maka tetap ini makmum harus ikut balik ke imam lagi, ke sujudnya imam, sujud tasyahud awal imam, Allahu Akbar tetap, walaupun niatnya mufarokoh. Jadi ini mufarokoh yang dimaksud di sini bukan kayak orang lagi rapat terus walk out, bukan. Pisah saya, imam udah nggak percaya lagi, bukan. Mufarokoh itu tetap ngikutin imam gerakannya, tapi memang dia niat tidak lagi jadi makmum, itu namanya mufarokoh. Memang agak ini nih pembahasan ini agak panjang tadi kita baca ya, karena sedikit sekali yang mengerti tentang ini. Nah yang kebanyakan terjadi lupa atau nggak tahu. Jarang-jarang yang tadi kata Maudin iseng aja itu. Orang udah tahu tapi tetap mendahului imam. Nah kalau orang udah tahu dan dia sengaja mendahului imam atau sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, maka dia tidak niat mufarokoh, batal sholatnya. Harus niat mufarokoh. Wa fima idza lam yufariqu wa in tadzakkara wa alima minhu fil qunut fawadihun. Ya. Ini falladhi yadhharu annahu yutabi'uhu wa yati bi rak'atin ba'da salamil imami. Ba'da salamil imami intah. Nah, bahkan di sini kalau makmum, contoh yang tadi saya ulang lagi contohnya, misalnya ini makmum memang sengaja
tidak mau kunut. Saya emang nggak ikut imam, saya sengaja nih, bukan nggak karena lupa, bukan karena nggak tahu juga, sengaja nggak mau ikut kunut. Imamnya Allah mahdina fiman hadait, nah dia turun sujud aja. Nah di sini kaul yang azhar, ya kaul yang lebih jelas ini mengatakan bahwa itu makmum tetap wajib balik i'tidal lagi, walaupun dia udah niat mufaraqah. Walaupun dia sudah niat mufaraqah, tetap balik i'tidal lagi. Dan nanti tetap ditambah apa yang sudah dia lakukan, sujudnya dia nih, sujudnya si makmum. Kan tadi dia udah niat tuh, udah niat pengen nggak ikut kunut, dia sujud. Yang sudah dia lakukan sujudnya ini tetap tidak dianggap. Begitu juga i'tidalnya dia yang ini juga tidak dianggap. Karenanya menurut kaul yang azhar di sini, karenanya nanti rakaat ini tidak dianggap. Lalu bagaimana? Setelah imamnya salam, dia harus tambah 1 rakaat lagi. Ini menurut kaul yang azhar, harus menambahkan 1 rakaat. Ini contoh kunut. Contoh tasyahud misalnya. Contoh yang tasyahud, sengaja makmum ini dia nggak lupa, bukan juga orang yang tidak tahu, dia tahu imamnya tasyahud, tapi dia diri aja Allahu Akbar. Maka padahal sudah niat ini nggak batal sholatnya, tapi dia sudah niat, karena dia sudah niat mufaraqah, nggak batal sholatnya. Nah, saat dia berdiri, maka makmum tetap dia wajib untuk balik ke posisi duduk imam tasyahud awal. Nah, tapi ini rakaat yang ada tasyahudnya tidak dianggap karena dia sudah mufaraqah dengan imam. Ini tidak dianggap. Nanti imam salam tambah 1 rakaat, yaitu rakaat saat dia dengan sengaja tidak mau sunnah abad bersama imam. Ini karena dia sengaja tidak mau sunnah abad. 2 contoh ini karena dia tidak mau kunut dan dia tidak mau tasyahud awal. Jadi harus ditambah 1 salam. Setelah selesai imamnya salam, dia diri lagi. Intaha, selesai. Qala al-qadi wa mimma la khilafa fihi qauluhum law rafa'a ra'sahu min as-sajdatil ula qabla imamihi dhannan annahu rafa'ah wa tabithaniya dhannan innal imama fiha thumma bana annahu fil ula lam yuhsab lahu julusuhu. Wallahu a'lam bishawab.